Halo Sobat Makaners, kembali lagi bersama saya di acara Nontonin Orang Makan. Kali ini saya akan makan nasi goreng dan bercerita lewat narasi singkat mengenai nasi goreng. So let's check it out. Nasi goreng memiliki awal yang sama dengan versi nasi goreng lainnya, sebagai cara untuk menghindari pemborosan nasi. Menggoreng nasi dapat mencegah penyebaran kuman, bakteri, mikroba berbahaya, terutama dalam teknologi prapembekuan di Indonesia dan juga menghindari kebutuhan untuk membuang makanan yang berharga. Nasi goreng secara tradisional disajikan di rumah untuk sarapan dan secara tradisional dibuat dari nasi sisa dari malam sebelumnya. Selain bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, tomat, paprika dan cabai, nasi goreng dengan potongan daging ayam atau sapi, biasanya sisa dari masakan daging ayam atau sapi. Nasi goreng sering digambarkan sebagai modifikasi nasi goreng Indonesia dan dengan resep nasi goreng lainnya di Asia, telah disarankan untuk melacak asal-usulnya dari nasi goreng Tiongkok Selatan. Namun, tidak jelas kapan Indonesia mulai menerima nasi goreng Tiongkok dan membuat versi mereka sendiri. Perdagangan antara Tiongkok dan Kepulauan Indonesia berkembang sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-10 dan semakin intensif pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15. Pada saat itu para imigran Tiongkok mulai menetap di Kepulauan Nusantara, membawa serta budaya dan masakan mereka. Orang Tionghoa biasanya mendukung makanan panas yang baru dimasak, dan dalam budaya mereka adalah tabu untuk membuang bahan makanan yang belum dimakan. Akibatnya, nasi sisa hari sebelumnya sering dimasak kembali di pagi hari. Dahulu, Indonesia mungkin hanya nasi sisa yang dijemur untuk membuat intip atau rengginang, kerupuk nasi. Nasi kering juga bisa digiling untuk membuat tepung beras. Nasi goreng sebenarnya terinspirasi oleh sebuah hidangan Timur Tengah yang disebut pilaf, yaitu nasi yang dimasak dengan kuah kaldu yang dibumbui. Saran ini cukup masuk akal dalam kaitannya dengan varian tertentu, yaitu nasi goreng kambing Betawi, yang menggunakan daging kambing, biasanya disukai oleh orang Arab Indonesia, rempah-rempah yang kaya dan minyak samin, minyak lemak daging sapi, yang menunjukkan pengaruh Timur Tengah. Nasi goreng dianggap sebagai bagian dari budaya India. Penyebutan nasi goreng muncul dalam kesusastraan kolonial Hindia Belanda, seperti dalam cerita Murid Hijau karya Marco Kartodikoromo, yang dimuat di Surat Kabar Sinar Hindia tahun 1918. Disebutkan dalam buku masak Belanda tahun 1925 Groot Nieuw Vollemengali Oost-Indisch Kookboek. Perdagangan antara Belanda dan Hindia Belanda pada saat itu telah meningkatkan popularitas nasi goreng ke dunia. Setelah Indonesia merdeka, nasi goreng dianggap sebagai hidangan nasional, meski secara tidak resmi. Itu ada di menu yang diperkenalkan, ditawarkan dan disajikan di restoran teater Indonesia 1964 di dalam Paviliun Indonesia di Pameran Dunia New York. Howard Palfrey Jones, Duta Besar AS untuk Indonesia pada tahun terakhir pemerintahan Insinyur Soekarno pada pertengahan dasawarsa 1960-an, dalam memuarnya Indonesia, A Dream Possible, mengatakan bahwa dia seperti nasi goreng. Dia menggambarkan keberaniannya untuk nasi goreng yang dimasak oleh Hartini, salah satu istri dari Soekarno, dan memujinya sebagai nasi goreng paling enak yang pernah dia rasakan. Jika ada informasi dari Nasgor yang kurang tepat atau salah, mohon koreksinya ya Lur. Untuk berbagi pengetahuan dari saya, Anda,
dan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Sobat Makanan.